setelah pertemuan di Komisi 2 kemarin, kemudian wakil-wakil dari panjenengan semuanya ketemu badan legislasi pada hari ini, semua tuntutan yang kalian inginkan dikabulkan. Kalau memang nanti menjadi 9 tahun, ya kita lihat saja apakah itu benar-benar akan disahkan gitu kan. Karena itu kan walaupun kemarin ramai begitu kan sudah tidak serta-merta bahwa itu pasti dikabulkan kan, tidak kan. Cuman itu masih proses, akan dimasukkan di dalam prolegnas kan, kira-kira begitu kan. Itu walaupun dimasukkan di prolegnas kan tidak serta-merta masuk selesai 9 tahun oke kan, tidak kan, tetap harus dibahas dan lain sebagainya. Pasti ada perdebatan di situ. Yang 6 tahun sudah habis masa jabatannya, tidak ada tambahan 3 tahun menjadi 9 tahun. Sekalipun semisal undang-undang itu misalnya disahkan di bulan 3, bulan 4 sekalipun sebelum pemilihan kepala desa yang jangan tanggal 3 Mei 2023 itu, walaupun itu disahkan undang-undang itu 6 menjadi 9, maka pemilihan kepala desa Bangkalan tetap harus dilaksanakan. Apa yang menjadi dasar sehingga tidak mungkin ditunda untuk pemilihan kepala desa di Bangkalan? Karena sampai detik ini tidak ada aturan yang mengharuskan itu untuk ditunda. Aturan dari? Baik aturan di Kabupaten Bangkalan maupun dari Mendagri. Aksi demonstrasi oleh kepala desa se-Indonesia yang menuntut untuk merevisi undang-undang desa yang awalnya jabatan kepala desa 6 tahun dituntut dan diminta untuk 9 tahun. Bagaimana perspektif hukum memandang dalam hal ini? Mas Fahri juga berprofesi sebagai advokat. Langsung saja saya bahas dan saya sapa beliau. Apa kabar Mas Fahri? Alhamdulillah baik Mas Badius. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu berbincang hadir di 0% Podcast. Sekarang kita bahas terkait dengan demonstrasi aksi yang dilakukan oleh kepala desa se-Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke nih Mas Fahri, untuk menuntut revisi undang-undang masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun jadi 9 tahun. Menurut Mas Fahri yang sekaligus advokat ya, dalam perspektif hukum, efektifkah Mas Fahri? Jadi begini Mas Badius, jujur saja saya ini kan salah satu anggota tim fasilitator pemilihan kepala desa serta tahap kedua Kabupaten Bangkalan, kira-kira insya Allah akan dilaksanakan di tahun 2023. Jadi setahu saya ya kan, di Bangkalan itu ada 273 desa. Karena 273 desa maka kepala desanya pasti 273 juga. Ya begitu. Dan dari 273 itu maka saat ini yang sedang definitif ya kan, saat ini yang sedang definitif adalah 124. Kalau nggak keliru 124. Kenapa 124? Karena yang akan mengikuti pelaksanaan pilkades di tahun 2023 adalah 149. Berarti 273 dikurangi 149, maka jumlahnya adalah 124. Kan kira-kira begitu kan. Maka yang ada kepala desanya pada hari ini di Bangkalan itu adalah yaitu 124. Iya. 124, kan begitu. Berkaitan dengan jabatan 6 tahun itu yang diminta revisi inilah kan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa kan gitu. Karena di dalam itu jabatannya itu adalah 6 tahun. Akhirnya mungkin ya saya tidak tahu apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi filosofinya sehingga meminta bahwa undang-undang tersebut direvisi agar salah satu tujuannya adalah agar jabatan kepala desa itu dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dan kira-kira begitu. Berdasarkan hal tersebut Pak Mas Badius adalah
dengan adanya demo besar-besaran kemarin itu, saya mulai dari kemarin sore sampai tadi malam sebenarnya, bahkan sampai tadi pagi itu kan banyak yang japri ke saya ngaku panitia pilkades di salah satu desa, kan di beberapa desa yang saya tidak kenal kayak gitu. Mungkin ada nomor saya menanyakan pemilihan kepala desa di Bangkalan kayak ditunda kan kayak begitu kan. Akhirnya saya posting di WA saya gitu kan, di FB saya, juga bahkan di FB gitu kan. Insya Allah di Bangkalan tidak ada penundaan. Tidak ada dampak sama sekali berarti. Insya Allah tidak ada penundaan, khususnya yang tahap 2 ini. Jadi yang tahap 2 ini, jadi tahap 2 yang rencananya di bulan 5 insya Allah tidak ada penundaan. Berarti tidak ada dampak sekali ya? Tidak ada dampak sekali untuk Bangkalan ya? Untuk Bangkalan. Cuman kan asumsi yang dibangun kepala desa itu ya, kepala desa, sebagian kepala desa dari 149 ini jabatannya kan habis kemarin tanggal 14 Desember tahun 2022. Betul. Makanya itu akhirnya di desa itu di PJ kan begitu. Dan itu sudah jabatan 6 tahun sudah selesai. Sudah selesai. Karena jabatan 6 tahun selesai berdasarkan demo itu, banyak asumsi yang terbangun di bawah. Nah, itu gimana? Pilkades ini di Bangkalan akan ditunda karena jabatan 9 tahun, maka ini ditambah 3 tahun kan kira-kira begitu kan. Kira-kira begitu. Aduh. Itu japri sendiri ke Mas Mahdi? Ini ada yang japri ke saya, bahkan ada yang nelfon kira-kira begitu kan. Saya akhirnya bingung juga menjawabnya kalau begitu gitu kan. Cuman kan seharusnya kan tidak seperti itu. Kalau memang ada rencana itu, ada ada aspirasi dan keinginan, bahkan kalau di media sosial teman-teman itu bahwa ini adalah keinginan rakyat kan kira-kira begitu kan. Betul, kalau keinginan rakyat betul Mas. Saya sampaikan. Betul. Karena apa? Kemarin yang ikut ke Jakarta itu ada rakyatnya juga kan kayak gitu. Kalau saya lihat di apa itu di video-videonya kan ada rakyatnya juga gitu kan. Saya yakin Mas Redjus ngerti lah apa yang saya maksud gitu kan. Ngerti. Betul, kalau memang itu keinginan rakyat betul, tapi itu adalah sebagian rakyat. Ya. Tidak semua rakyat gitu kan. Karena ada kepala desa juga kemarin yang ikut gitu kan. Kalau memang nanti menjadi 9 tahun, ya kita lihat saja apakah itu benar-benar akan disahkan gitu kan. Karena itu kan walaupun kemarin ramai begitu kan sudah tidak serta-merta bahwa itu pasti dikabulkan kan, tidak kan. Cuman itu masih proses, akan dimasukkan di dalam prolegnas kan kira-kira begitu. Kan itu walaupun dimasukkan di prolegnas kan tidak serta-merta masuk selesai 9 tahun oke kan, tidak kan, tetap harus dibahas dan lain sebagainya. Pasti ada perdebatan di situ. Cuman saya tidak tahu karena memang jabatan yang 6 tahun ini kan memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2014 itu hanya kan kepala desa yang 6 tahun. Kalau presiden, legislatif, gubernur, bupati, DPRD semuanya 5 tahun kayak begitu. Terus cuman hanya memang di Undang-Undang Nomor 6 2014 itu adalah 6 tahun ini adalah kepala desa. Artinya akhirnya bicara pemintahan desa. Ini minta tambah. Itu kalau di situ itu kan 6 tahun itu boleh 3 kali periode kan jaga begitu, berarti 18 gitu. Akhirnya sekarang minta 2 periode tapi tetap juga minta 18 kan jaga begitu. Saya tidak tahu apa filosofinya yang melatar belakangi apa sehingga itu dilakukan, saya tidak tahu. Cuman yang jelas yang 6 tahun sudah habis masa jabatannya tidak ada tambahan 3 tahun menjadi 9 tahun. Sekalipun semisal sudah tidak bisa. Sekalipun semisal undang-undang itu misalnya disahkan di bulan 3, bulan 4 sekalipun sebelum pemilihan kepala desa yang jangan tanggal 3 Mei 2023 itu, walaupun itu disahkan undang-undang itu 6 menjadi 9, maka pemilihan kepala desa Bangkalan tetap harus dilaksanakan. Apa yang menjadi dasar sehingga tidak mungkin ditunda untuk pemilihan kepala desa di Bangkalan? Karena sampai detik ini tidak ada aturan yang mengharuskan itu untuk ditunda. Aturan dari? Baik aturan di Kabupaten Bangkalan maupun dari Mendagri. Bahkan aturan yang ada itu, kalau yang ada viral di media sosial itu kan ada salah satu orang bahwa berkaitan dengan penundaan dan lain sebagainya, tunggu edan kan kayak gitu. Ternyata sampai saat ini, sampai detik ini saya ada di sini ini, di dalam edarannya
tidak mewajibkan Bangkalan ditunda. Bahkan Bangkalan dapat dilanjutkan untuk melakukan pemilihan kepala desa pada tanggal 3 bulan Mei tahun 2023. Jadi tidak ada kemungkinan untuk ditunda atau dipastikan tanggal 3 Mei itu pemilihan. Sampai detik ini, karena saya adalah menjadi salah satu TFPKD Kabupaten Bangkalan, saya sampai detik ini sepengetahuan saya berdasarkan regulasi yang ada, maka pemilihan kepala desa pada tanggal 3 Mei 2023 yang sudah berproses dan pembukaan pendaftaran akan dimulai pada Februari ini, insya Allah akan tetap dilanjutkan dan itu akan dilaksanakan. Karena sampai detik ini tidak ada aturan yang mewajibkan untuk ditunda. Oke. Kalau seperti ini kan jelas, Mas. Jelas. Jadi masyarakat juga bisa menyimak, masyarakat juga bisa menyaksikan sehingga tidak menjadi asumsi liar di masyarakat. Apakah berdampak juga terkait dengan aksi demonstrasi tersebut terhadap bagaimana nanti pemilihan kepala desa di bulan Mei ini, Mas? Kalau menurut Mas Fahri, pandangan Mas Fahri. Kalau bagi saya tidak ada dampaknya ya, Untuk berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa tidak ada dampaknya. Untuk Bangkalan karena regulasinya sudah jelas, bagi Undang-Undang Nomor 6 PP 43 yang sudah diubah itu kan, Permen yang 112 sudah diubah 2 kali, ada Perda juga yang sudah diubah, Perbub. Regulasinya sudah jelas, sudah ada itu kan. Sedang kalau yang kemarin itu kan hanya keinginan, asumsi, berkeinginan bahwa itu 9 tahun dan begitu. Tidak ada dampak. Kalau urusan dampaknya adalah karena jabatan kepala desa yang saat ini di Bangkalan ada, yang menjabat kepala desa itu yang saat ini itu di 124 itu jabatannya itu semuanya masih 6 tahun. Masih 6 tahun. Kalau misalkan tuntutan untuk merevisi Undang-Undang Desa ini dengan masa jabatan 9 tahun ini disahkan nanti di bulan Januari, Februari, Maret, April misalkan. Maka yang Mei untuk pemilihan kepala desa gelombang kedua 3 Mei ini sudah masuk ke 9 tahun, berarti begitu. Kalau memang itu nanti disahkan di April, maka yang dipilih bulan Mei ya kan, yang dipilih bulan Mei itu maka nanti akan pasti dilantik setelah Mei kan, jaga begitu. Maka sandaran akhirnya ya inilah akhirnya nanti yang mengacu bahwa ini yang menjadi 9 tahun. Kalau disahkan. Tapi semisal itu belum disahkan dan bahkan masih dalam pembahasan, maka tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Yang 6 tahun. Dan 6 tahun. Tetapi bisa saja, Mas Badus, kalau itu misalnya nanti 6 tahun gitu kan, dilantik dengan jabatan 6 tahun begitu. Atau yang sekarang yang baru dilantik tahun 2021 kemarin, itu kan juga masih 6 tahun. Nah, tetapi semisal undang-undang itu misalnya disahkan di akhir tahun inilah misalnya, padahal mereka dilantik 6 tahun dengan jabatan sekarang 6 tahun, tetapi semisal di dalam aturannya di undang-undang yang sengaja ingin direvisi itu, kalau ada bunyi kira-kira begini di dalam klausul atau pasalnya bahwa kepala desa saat ini sedang menjabat begitu kan, maka tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang berlaku saat ini, misalnya undang-undang yang dimaksud itu, yaitu akhirnya nanti mengikuti menjadi 9 tahun. Kalau nanti memang di salah satu pasalnya berbunyi begitu. Kalau tidak, ya tetap. Tapi kalau misalnya bahwa kepala desa saat ini sedang menjabat, sedang menjabat, tetap tunduk terhadap undang-undang sebelumnya misalnya, yaitu tetap 6 tahun. Berarti yang 9 tahun itu adalah bahwa nanti bahwa undang-undangnya sudah berlaku, proses pengangkatannya adalah setelah undang-undang berlaku, kan begitu. Bisa saja begitu. Segala kemungkinan masih ada, tinggal bagaimana perjuangan teman-teman kepala desa diakomodir apa tidak oleh teman-teman di DPR RI, pembahasannya bagaimana, pemerintah dan DPR ini menyetujui yang bagaimana kan, apakah 9 tahun atau tetap 6 tahun, bisa saja kurang menjadi 5 tahun kan, bisa saja kan, semuanya serba mungkin, betul. Atau bisa 7 atau 8, semuanya bisa mungkin. Karena semua itu kan hanya aspirasi, berkeinginan, tapi kan bisa saja pemerintah tidak
semua mengikuti keinginan dan mengabulkan keinginan semua orang kan begitu. Kalau menurut pandangan yang Mas Fahri cermati, tahun 2023 ini kan sudah masuk tahun politik nih, Mas Fahri. Sejumlah partai-partai politik juga memanaskan mesin-mesin politiknya. Pemilihan kepala desa gelombang kedua 3 Mei ini masuk tahun politik. Bagaimana Mas Fahri melihat dan mencermati situasi di tahun politik ini terkait dengan pemilihan kepala desa? Apakah ada yang berbeda nanti atau dapat mempengaruhi kondusivitas atau bagaimana Mas Fahri? Kita berharap semuanya tetap kondusif ya. Dalam proses pemilihan kepala desa kita berharap tetap kondusif. Cuman memang yang namanya pemilihan kepala desa itu tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Jadi walaupun orang selalu bilang bahwa di desa A, di desa B ini kondusif, yang namanya pemilihan kepala desa pasti aja ada menimbulkan permasalahan. Walaupun itu adalah kecil, tapi cuman bagaimana kita cara menyelesaikan permasalahan ini dan bagaimana kita cara menyikapi permasalahan ini. Jujur saja Mas, memang saya ini setelah ada di TFPKD itu, setelah saya mencoba menganalisa dan merasakan kondisi-kondisi itu, pemilihan kepala desa ini kan memang terlalu dekat dengan pemilu kan pemilunya kan Februari gitu kan. Pemilu legislatif ini kan rencananya di Februari 2024, sedangkan ini dilaksanakan di bulan Mei kan, kira-kira begitu. Artinya sekitar 9 bulan lah dari proses pemilihan kepala desa itu kepada pemilu. Nah, karena ada 9 bulan, ya pastilah teman-teman ini, khususnya politisi-politisi ini kan pasti bagaimana di desa itu kondusif, karena di desa ini adalah basis saya dan lain sebagainya, itu pasti. Akhirnya memang ini memang harus lebih hati-hati karena apapun yang terjadi ini terlalu dekat dengan pemilu. Semua orang pasti, teman-teman politisi mengatakan bahwa di desa ini adalah lumbung saya, di desa B adalah lumbung saya. Pasti itu kan. Dan ini pasti mempengaruhi psikologis. Oke. Baik, luar biasa sekali, dan semoga ini dapat menjawab asumsi dari masyarakat, pandangan dan juga statement liar ya, bisa dibilang seperti itu ya. Dipastikan tadi sama Mas Fahri yang sekaligus tim dari TFPKD Bangkalan bahwa pemilihan kepala desa gelombang kedua di Kabupaten Bangkalan pada tanggal 3 Mei 2023 dipastikan hingga saat ini tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan. Dasarnya sudah jelas tadi disampaikan. Terakhir Mas Fahri, apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat Bangkalan sebagai TFPKD? Ya, kita berharap proses pemilihan kepala desa mari kita tunduk terhadap aturan yang berlaku, ya kan? Karena kalau sudah tunduk terhadap aturan yang berlaku, insya Allah gesekan-gesekan itu bisa diminimalisir. Cuman memang tidak bisa aturan ini adalah menjangkau semua keinginan orang. Pasti ada salah satu pihak yang dirugikan dan pasti ada salah satu pihak yang diuntungkan. Sekalipun itu sama-sama tunduk terhadap aturan yang berlaku. Karena aturan berkaitan dengan pilkades ini tidak bisa menjangkau semua keinginan karena kapasitas baik SDM maupun hal-hal yang lain ini semuanya tidak mungkin sama. Ya, betul. Luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman semuanya, subscriber dan viewers setia dari 0% Podcast. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Mas Fahri sudah berkenan meluangkan waktu ngobrol di 0% Podcast. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan jawaban kepada seluruh masyarakat, khususnya di Bangkalan. Mari bersama-sama kita mengawal ya Mas Fahri ya. Mengawal untuk pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan gelombang kedua pada tanggal 3 Mei ini, pemilihan kepala desa yang kondusif, sportif, bebas, aman, rahasia dan sejenisnya. Yang penting jangan sampai atokan. Ya begitu. Siapapun yang menang itulah pemimpin kita yang harus kita hargai, dan siapapun yang kalah masih ada di kesempatan tahun
tahun-tahun berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingatkan sebelum podcast ini ditutup, barangkali dari teman-teman subscriber ataupun viewers setia dari 0% podcast ingin request nih Mas Fahri. Mas Petrus tolong dong, habis Mas Fahri ini podcast sama ini. Oh begitu. Siap. Boleh. Nanti coret-coret di kolom komentar. Akan saya upayakan untuk bisa menghadirkan begitu. Terima kasih nih Mas Fahri sudah tadi agak gerimis. Terima kasih kembali Mas Petrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu Mas Fahri. Terima kasih.